Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana dengan nomor NIM 52014224047 dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia yang ketiga, yaitu ikatan logam. Jika ikatan ion terjadi antara atom logam dan non-logam, kemudian ikatan kovalen terjadi antar non-logam, maka ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk antara atom logam dengan atom logam lain dalam suatu unsur logam. Ingat, atom logam akan cenderung melepaskan elektron valensinya sehingga membentuk ion positif. Lalu, bagaimana proses pembentukan ikatannya jika atom-atom yang berdekatan sama-sama melepas elektron? Nah, ternyata ikatan logam terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Elektron yang bergerak bebas di sini adalah elektron valensi yang dilepas oleh setiap atom. Contoh unsur Na. Di dalam unsur Na tentunya terdapat atom-atom Na. Atom-atom tersebut memiliki konfigurasi elektron 281 dan masing-masing atom akan melepaskan elektron valensinya sehingga membentuk ion positif atau Na+. Jika kita gambarkan misal seperti ini. Ini adalah atom-atom Na yang ada di dalam unsur logam Na. Masing-masing atom ini akan melepaskan elektron ke sekitarnya, sehingga masing-masing atom membentuk ion positif. Ternyata karena elektron bermuatan negatif, maka elektron bisa melakukan gaya tarik-menarik dengan ion positif lainnya yang ada di sekitarnya. Jadi, ini tarik-menarik, dan ini juga tarik-menarik. Lalu tarik-menarik ini akan terus terjadi. Gaya tarik-menarik antara ion positif dengan elektron-elektron bergerak bebas inilah yang disebut dengan ikatan logam. Kemudian, karena elektron memiliki sifat yang terus bergerak, sehingga menimbulkan muatan-muatan negatif di sekitar ion positif. Muatan-muatan negatif yang ada di sekitar ion positif ini disebut juga dengan lautan elektron. Oke, teman-teman, paham kan mengenai proses pembentukan ikatan logam? Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang teori lautan elektron. Teori lautan elektron dikemukakan oleh Drude pada tahun 1902, kemudian disempurnakan oleh Lorentz pada tahun 1916. Makanya teori lautan elektron disebut juga dengan teori Drude-Lorentz atau teori elektron bebas. Nah, menurut teori ini, elektron valensi logam bergerak bebas mengisi ruang-ruang di antara kisi-kisi kation logam yang bermuatan positif. Jadi, jika kita gambarkan secara umum, misalnya seperti ini. Ada kation-kation logam yang bermuatan positif, kemudian di antara atau di sekitar kation-kation ini terdapat elektron-elektron yang bergerak bebas. Nah, elektron-elektron ini merupakan elektron valensi yang dilepaskan oleh atom-atom logam yang disebut juga dengan lautan elektron. Kemudian, teori lautan elektron ini bisa menjelaskan mengenai sifat-sifat logam. Yang pertama, sifat konduktor atau pengantar panas dan listrik. Listrik dan panas bisa mengalir di dalam logam karena adanya elektron valensi yang bergerak bebas dalam unsur logam. Jika listrik dialirkan melalui logam, maka elektron valensi yang bergerak bebas ini akan membawa arus listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah. Sehingga terjadilah aliran listrik dalam logam. Begitu juga dengan panas. Ketika panas dialirkan ke logam, maka elektron-elektron yang bergerak bebas ini akan seketika membawa panas ke seluruh bagian logam, sehingga seluruh bagian logam akan terasa panas. Lanjut sifat kedua. Dari unsur logam adalah lentur. Lentur di sini maksudnya adalah mudah ditempa ya. Sifat lentur ini juga bisa dijelaskan menggunakan teori lautan elektron. Jadi ketika logam ditempa, ternyata yang berpindah hanya kation-kationnya saja, dan elektron valensinya tetap bergerak bebas di sekitar kation-kation. Peristiwa inilah yang menyebabkan logam lentur tidak mudah putus atau patah. Lanjut sifat yang ketiga adalah titik leleh tinggi. Nah, untuk sifat titik leleh ini tadi sudah dijelaskan juga bahwa logam itu memiliki sifat yang lentur, tidak mudah putus atau patah, makanya titik lelehnya jadi tinggi. Untuk sifat berikutnya, pada umum unsur logam yaitu mengkilap. Untuk sifat ini bisa kita jelaskan seperti ini. Ini adalah atom. Jika cahaya mengenai permukaan logam, bagian elektron valensinya akan tereksitasi ke kulit yang lebih tinggi.
Nah, saat elektron kembali ke posisi awal, maka akan dibebaskan energi dalam bentuk cahaya. Nah, peristiwa inilah yang menyebabkan permukaan logam umumnya menggelap. Oke teman-teman, sekian dulu untuk penjelasan mengenai ikatan logam. Semoga bisa paham ya dengan penjelasan yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.